Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab air. Faslun utawi iki iku fasal. Al-ma'u utawi banyu. Qalilun iku sithik, wa kasirun lan akeh. Al-qalilu utawi banyu kang sithik. Ma iku banyu. Dunal kullataini kang kurang saka rong kolah. Wal kasiru utawi banyu kang akeh. Kullatani iku rong kolah. Fa aktsara mongto hale luweh akeh. Al qalilu utawi banyu kang sithik. Yatanajjasu iku dadi najis apa al qalil. Biwuku in najasati kelawan sebab tumibane najis. Fihi ing dalem al-qalil. Wa in lam yatahayyar senajan ora owah apa al-qalil. Wal ma'u utawi banyu kasiru kang akeh. La yatanajjasu iku ora dadi najis apa al-kase. Illa idza tahayyara kejaba ing dalem nalikane owah. Ta'muhu apa rasane al-kasir. Au launuhu utawa warnane al-kasim. Au raihuhu utawa mambune al-kasim. Air dipandang dari ukurannya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama al-ma al-qalil, air yang sedikit. Yang kedua al-mau al-kasir, air yang banyak. Pengertian dari air yang sedikit adalah air yang di situ kadarnya kurang dari 2 kola. Sedangkan air yang banyak adalah air yang kadarnya mencapai 2 kola lebih. Dalam keterangan kitab At-Taqwira As-Sadidat menjelaskan bahwa kadar dari pada 2 kola sama dengan kadar air 217 liter. Ini air dalam kadar 2 kola. Jadi ketika kurang dari 217 liter, maka di situ masuk kategori air yang sedikit. Artinya, air yang sedikit dengan air yang banyak memiliki hukum yang berbeda-beda. Air yang sedikit ini bisa menjadi mutanajis ketika terkena najis, meskipun air tersebut tidak mengalami perubahan. Beda dengan air yang banyak, tidak menjadi najis ketika terkena najis, kecuali salah satu dari sifatnya air ini berubah. Yang pertama rasanya mengalami perubahan. Yang kedua warnanya mengalami perubahan. Yang ketiga baunya mengalami perubahan. Sifat-sifat air tidak harus berubah secara keseluruhan. Artinya, rasanya berubah, warnanya berubah, dan baunya berubah. Tidak semuanya masuk. Cukup ketika air mengalami perubahan dari salah satu sifatnya, maka air menjadi najis. Kemudian, cara bersuci menggunakan air yang sedikit dan air yang banyak. Air yang sedikit ketika digunakan untuk bersuci, baik itu untuk wudhu atau menghilangkan najis, airnya harus disiramkan atau dibasuhkan. Ini tidak menyebabkan air yang sedikit menjadi mutanajis atau musaman. Berbeda dengan air yang banyak, penggunaannya boleh tidak disiramkan atau dibasuhkan. Di situ wudhu boleh menyelupkan anggota wudhu pada air yang banyak tersebut, atau mensucikan dengan cara menyelupkan dengan catatan air banyak tidak mengalami perubahan dari salah satu sifatnya. Kembali ke permasalahan air yang sedikit. Air yang sedikit ini bisa menjadi mutanajis sifatnya, artinya tidak bisa mensucikan ketika terkena najis. Najis yang tidak ma'fu. Ma'fu itu artinya diberi keringanan. Meskipun statusnya mutanajis, tapi masih bisa digunakan, kecuali ketika air tersebut terkena najis, yang dimana najis tersebut ma'fu. Contoh-contoh najis yang ma'fu: diampuni, termaafkan. Ketika jatuh pada air yang sedikit adalah najis dari bangkainya hewan yang darahnya tidak mengalir. Di situ hewan tersebut memiliki darah tapi darahnya tidak mengalir. Kemasukan bangkai semut
Ini menunjukkan hewan tersebut darahnya sedikit. Contoh air dalam gelas. Di situ kemasukan bangkai semut atau kemasukan bangkai lalat. Di situ termaafkan, artinya tidak dihukumi mutanajis, masih bisa digunakan dengan catatan bangkai tersebut jatuh dengan sendirinya. Ketika di situ sengaja dimasukkan ke dalam air yang sedikit, maka mutanajisnya tidak termaafkan. Contoh-contoh najis yang termaafkan di situ berupa percikan najis yang tidak bisa terlihat oleh mata biasa. Contoh, ada lalat hinggap pada kotoran manusia. Setelah hinggap pada kotoran manusia, dia berpindah tempat hingga pada air yang kadarnya sedikit. Ini tergolong najis yang makfu, sehingga air tersebut masih bisa digunakan. Berbeda dengan air yang banyak, di situ bisa dihukumi mutanajis ketika salah satu dari sifatnya ini berubah. Ketika air banyak tersebut terkena najis yang dimana najis tersebut sifatnya sama dengan air. Contoh, air kencing yang sifat kenajisannya tidak terlihat, maka di situ harus dikirakan. Yang pertama, untuk masalah rasa, yang kedua warna, yang ketiga bau. Yang masalah rasa adalah rasa cuka. Untuk masalah warna, semisal warnanya tinta. Yang ketiga, masalah bau. Baunya seperti minyak misik. Contoh, seumpama ada air yang banyak yang mencapai 2 kola, di situ terkena najis berupa air kencing yang sifatnya sama seperti air tersebut. Maka di situ dikira-kirakan kadar air kencing yang mengenai air 2 kola tersebut rasanya sama seperti rasa cuka. Ketika masuk di situ dikira-kirakan seumpama mengalami perubahan berarti menjadi mutanajis. Seumpama najis yang masuk ke dalam 2 kola tersebut warnanya seperti warna tinta, para kadar tersebut bisa merubah sifatnya air 2 kola tersebut atau tidak. Jika tidak berubah berarti dihukumi tetap suci. Ketika berubah maka dihukumi mutanajis. Yang ketiga, diperkirakan kadar yang masuk ke air 2 kola tersebut. Ini bau minyak misik. Ketika mengalami perubahan berarti dikatakan mutanajis. Jika tidak mengalami perubahan tidak dihukumi mutanajis. Untuk permasalahan yang lain yang belum diketahui seperti air yang di situ sifatnya berubah ketika terkena najis menjadi mutanajis, tapi ketika air ini mengalami perubahan karena bau dari najis yang ditekatnya, maka air tersebut masih dihukumi suci. Seumpama ada air dalam kola yang di sampingnya ada tempat pembuangan sampah. Di situ penuh dengan kotoran dan najis, sehingga air 2 kola tersebut mengalami perubahan baunya karena imbas dari baunya sampah di sini. Air tersebut tetap dihukumi suci meskipun sifat atau baunya mengalami perubahan. Yang selanjutnya fasol yang menjelaskan perkara wajib mandi. Faslun utawi iki iku fasol. Mujibatul husli utawi pira-pira perkara wajib adus. Sitatun iku 6. Ilajul hasaqati rupane manjingake hasafah fil harji ing dalam farji wa hurujul mani lan matune mani wal haidu lan haid wan nifasu lan nifas wal wiladatu lan wiladah babaran wal mautu lan mati. Perkara yang mewajibkan mandi ada 6. Yang pertama memasukkan hasafah dalam farji. Hasafah adalah tempat persunatan seorang laki-laki. Memasukkan ke dalam farji maka di situ mewajibkan mandi, baik yang memasukkan hasafah ataupun yang memasuki hasafah. Farji yang dimaksud adalah lubang, entah itu depan atau belakang. Ketika memasukkan hasafah pada farji, entah itu depan atau belakang, ini wajib mandi. Baik yang dimasukinya farjinya wanita atau farjinya hewan, atau farji ini juga memasukkan dubur. Entah duburnya wanita, hewan, atau pria. Orang yang melakukan perkara tersebut wajib mandi, baik orang yang memasuki hasafah atau orang yang farjinya dimasuki hasafah. Meskipun orang yang dimasuki hasafah ini anak kecil, orang dewasa, orang yang masih hidup, atau orang yang telah meninggal.
atau bahkan dubur yang dimasukinya adalah duburnya sendiri. Ini bisa menyebabkan orang tersebut mandi wajib. Begitu juga bagi seorang wanita. Seorang wanita ini wajib mandi dengan masuknya zakar ke dalam kemaluannya, baik yang masuk itu umum atau zakarnya pria yang masih hidup atau bahkan zakarnya hewan atau mayat atau zakarnya anak kecil. Wanita tersebut wajib melakukan mandi yang kedua termasuk orang yang mewajibkan mandi adalah keluarnya mani. Mani di sini adalah maninya sendiri. Kalau maninya orang lain ini tidak wajib mandi. Contoh, maninya sendiri, orang laki-laki atau perempuan di situ dirinya mengeluarkan maninya sendiri, maka wajib mandi. Entah dengan cara apa yang menyebabkan maninya keluar. Beda dengan maninya orang lain. Jika keluar maninya orang lain dari farjinya, maka di situ tidak mewajibkan mandi. Contoh, seorang istri melakukan mandi wajib, sisa mani dari suaminya ini keluar. Tidak mewajibkan seorang wanita tersebut melakukan mandi wajib. Keluarnya mani yang mewajibkan mandi ini tidak harus dalam keadaan sadar. Dalam keadaan tidur juga mewajibkan mandi. Adapun jika yang mengeluarkan maninya adalah seorang muska muskil itu seorang yang memiliki kelamin laki-laki dan kelamin wanita dan semuanya itu berfungsi. Yang kelamin laki-laki mengeluarkan mani dan yang kelamin wanita mengeluarkan darah haid. Ini wajib mandi jika kedua gubelnya ini mengeluarkan sesuatu secara bersamaan. Ketika yang keluar salah satunya dan tidak bersamaan, maka di sini tidak wajib mandi. Berbeda dengan waria. Waria itu gayanya mesti seperti perempuan, tetapi dirinya tetap dihukumi laki-laki, atau sebaliknya. Yang selanjutnya, perkara yang mewajibkan mandi adalah keluarnya darah haid. Darah yang keluar dari farjinya wanita yang sudah mencapai waktu keluarnya darah haid. Untuk waktu keluar darah haid ketika seorang wanita sudah berumur 9 tahun secara tahun Hijriah. Yang di situ 16 hari. Yang selanjutnya nifas. Nifas itu darah keluar dari farjinya seorang wanita setelah melahirkan. Kembali ke permasalahan haid. Darah haid keluar biasanya selama 24 jam yang secara umumnya 6-7 hari, paling lama 15 hari. Kalau nifas, keluarnya waktunya sangat sebentar. Secara umum, nifas keluar selama 40 hari 40 malam, paling lama 60 hari. Yang selanjutnya wiladah. Wiladah itu artinya melahirkan. Maka seorang wanita wajib mandi setelah mengeluarkan janin dari rahimnya, meskipun wanita tersebut memiliki bayi kembar. Seseorang yang wajib mandi karena wiladah itu tidak harus janin. Seorang wanita yang melahirkan ternyata yang keluar alaqoh atau masih berbentuk daging, berbentuk darah kental, gumpalan darah, atau bentuknya sudah mencapai mudhoh, di situ wajib mandi. Yang terakhir mati. Selama orang yang mati tersebut bukan mati syahid, maka diwajibkan mandi. Orang kafir meninggal tidak wajib dimandikan, tapi hukumnya boleh. Kalau orang yang mati syahid tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolati. Selanjutnya bab menjelaskan tentang fardunya mandi. Faslun utawi iki iku fasol. Furudul husli utawi piro-piro fardune adus. Isnani iku loro. An-niyatu rupane sisi niat. Wa ta'mimu badani lan ngeratani badan. Bil ma'i kelawan banyu. Fasal ini menerangkan perkara fardunya mandi. Ada dua. Yang pertama niat. Keinginan atau kehendak untuk melakukan sesuatu dibarengi dengan pelaksanaan suatu tersebut. Ingin melakukan mandi wajib dibarengi dengan pelaksanaan mandi wajib, orang tersebut bisa niat. Orang yang haid atau nifas bisa niat nawaitu rafhal haidi atau nawaitu rafhal nifasi, atau niat nawaitu al-husla wajib, atau yang artinya saya niat mandi wajib. Ketika melakukan niat dari salah satu niat-niat tersebut, maka dihukumi sah niatnya. Yang nomor 2,
Meratakan air ke seluruh tubuh yang dianggap anggota luar. Yang dianggap anggota luar wajib dibasuh. Termasuk anggota luar adalah bagian dari farjinya wanita, yang di situ kelihatan ketika jongkok atau duduk, ataupun bagian dari dubur menjorok keluar ketika seseorang melakukan BAB. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.